Oke, teman-teman semuanya selamat malam. Jadi di kesempatan kali ini gue ingin memberikan sesuatu kepada kalian atau sharing pengetahuan gue ya. Jadi di video kali ini gue bakal sharing mengenai mindset orang Jepang dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kenapa sih gue pengen sharing mengenai mindset orang Jepang gitu? Ya nanti jawabannya ada di video ya. Jadi yang pertama yaitu kita harus tahu dulu nih apa sih itu mindset. Jadi mindset itu dalam bahasa Indonesia ya, yaitu pola pikir atau cara seseorang melihat dan memahami akan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan mindset. Dan menurut saya pribadi, mindset itu ada dua, guys. Yang pertama itu fixed mindset atau pola pikir tetap, dan yang kedua itu grow mindset atau pola pikir yang berkembang. Jadi sederhananya yang namanya fixed mindset itu seperti ini. Ketika saya kasih contoh sederhana saja ya, ketika kalian sedang belajar mengenai bahasa ya. Contohnya kalian belajar mengenai bahasa Jepang. Jadi kalau bahasa Jepang itu kan ada setaranya jadi N5, N4, N3, N2, N1 gitu ya. Nah, kalau dalam fixed mindset dia berpikir, mungkin saya hanya bisa sebatas N4 nih, nggak bisa lebih, saya mungkin udah mentok pikiran saya. Nah, itu yang disebut fixed mindset. Sedangkan yang namanya grow mindset, kalau kita tarik kesimpulan seperti contoh yang tadi saya sebutkan, itu dia bisa berpikir lebih. Saya pasti bisa lebih dari N4, saya pasti bisa lebih dari N3, saya pasti bisa lebih dari N2, saya pasti bisa lebih dari N1 gitu. Nah, itu yang disebut dengan grow mindset. Nah, terus apa hubungannya dengan apa yang ingin saya sampaikan? Jadi gini teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, Jepang itu dikenal dengan negara maju, negara yang sangat maju, terutama di teknologinya. Mungkin teman-teman tahu, dan teman-teman itu tahu nggak sih bahwasanya kemajuan mereka itu dipengaruhi oleh pola pikir mereka loh, oleh mindset mereka. Kenapa? Karena menurut saya pribadi ya, yang namanya mindset itu sangat mempengaruhi kinerja, sangat mempengaruhi kerja, sangat mempengaruhi tentang komunikasi, tentang sosialisasi, tentang kehidupan. Itu mindset mempengaruhi banyak hal, banyak aspek. Jadi dari sinilah saya ingin bahas mindset. Dan mindset pertama yang saya ingin terapkan, yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu mindset orang sini itu disiplin. Nah, apa sih itu disiplin? Nah, disiplin sendiri ialah sikap seseorang yang mampu mengatur diri sendiri untuk mentaati aturan, waktu, dan tanggung jawab. Baik yang sudah ditetapkan oleh diri sendiri atau orang lain. Nah, itu yang disebut disiplin. Nah, sederhananya gini teman-teman. Disiplin itu konsisten melakukan sesuatu yang benar walaupun tidak ada yang mengawasi. Nah, seperti itulah kemungkinan sederhananya disiplinnya. Jadi contoh sederhananya itu kayak tepat waktu. Orang Jepang itu benar-benar sangat tepat waktu yang selama ini saya lihat ya, baik dari kereta, baik dari bis, baik dari ketika mereka berangkat kerja, itu mereka benar-benar sangat tepat waktu. Yang kedua yaitu menghargai waktu orang lain. Nah, orang Jepang itu sangat respect terhadap waktu orang lain, apalagi ketika dia bikin janji. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Saya mungkin sering banget ya bikin janji dengan teman-teman, bikin janji sama orang Jepang. Nah, ketika kita berjanji atau janjian nih, kita ketemuan jam 7, itu sebelum jam 7 orang Jepang itu biasanya sudah pada kumpul. Kadang 30 menit sebelum, 15 menit sebelum, pokoknya mereka sebelum jam yang sudah dijanjikan itu mereka sudah berkumpul. Nah, mindset inilah yang perlu gue sampaikan, bahwasanya orang sini seperti ini loh. Apa kita bisa terapkan mindset seperti ini di tempat kita gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu terbiasa dengan aturan. Nah, orang sini itu dengan aturan, ya mungkin kalian pernah dengar yang namanya aturan itu untuk dilanggar. Itu kayaknya nggak masuk akal, tapi kalau di sini aturan itu untuk diterapkan, guys. Beneran, itu mindset orang sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu mindset mereka itu tentang tanggung jawab ya.
teman-teman teman-teman pasti tahu lah apa sih itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sendiri ialah sikap seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang sudah dipercayakan kepadanya dan siap menerima akibat dari apa yang dia lakukan, baik hasilnya baik ataupun sebaliknya gitu. Nah, jadi sederhananya seperti ini teman-teman. Tanggung jawab itu menyelesaikan apa yang sudah jadi tugas kita sampai tuntas tanpa lari dari kewajiban. Nah, itu sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, contohnya kalau kita gabungin di tempat kerja saya ya, itu mereka bertanggung jawab atas pekerjaan. Contohnya ya, itu ketika mereka diberikan satu pekerjaan A, dia akan benar-benar menyelesaikan tanpa ada sisa. Nah, mindset inilah yang wow gitu, yang jarang saya lihat di negara saya pribadi. Lalu yang kedua itu mengakui kesalahan. Ketika orang sini berbuat kesalahan, entah itu dalam konteks kerja, entah itu di luar pekerjaan, dia akan, ini perbuatan siapa? Dia akan mengakuinya, ini perbuatan saya akan bertanggung jawab akan atas tindakan yang telah saya lakukan. Nah, mindset inilah yang wow, mereka keren. Sedangkan ketika saya pernah bekerja di negara saya sendiri ya, di Indonesia ya, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, mereka akan lari, mereka akan tutup diri dan diem. Nah, yang ketiga yaitu tidak menyalahkan orang lain. Ya, seperti yang tadi contoh kedua yang saya sampaikannya. Ketika dia melakukan kesalahan, itu dia tidak nunjuk A, B, C, D, enggak. Tapi kalau dia yang ngerasa ya dia akan angkat tangan dan dia akan tanggung jawab. Nah, mindset inilah yang menurut saya sangat respect banget nih. Nah, sedangkan di tempat kita, kalian tahu lah, ketika ada salah satu orang salah, dia akan nunjuk A, B, C, dan lain sebagainya. Kalian tahu lah. So, jadi mungkin ini adalah sebuah pola pikir mereka yang perlu kita terapkan kali ya. The best. Nah, kemudian yang poin 3 ya, yaitu kerja keras atau dalam bahasa Jepang itu doryoku ya. Kerja kerja keras sendiri itu ialah usaha yang dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh, tekun dan tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Nah, itu yang disebut kerja keras. Jadi kalau kita sederhanakan, yang namanya kerja keras itu berusaha maksimal tanpa malas dan tidak cepat menyerah walaupun ada kesulitan. Nah, itu yang disebut kerja keras atau dalam bahasa Jepang doryoku. Nah, mindset ini yang pertama itu kayak pantang menyerah. Orang Jepang itu bener-bener pantang menyerah ketika dikasih pembelajaran baru. Ketika kalau di kerjaan ya, kamu harus coba nih di jenis pekerjaan ini. Dia akan bener-bener melakukan hal tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa menyerah. Walaupun kadang gagal, tapi dia akan terus melakukan sampai bener-bener bisa. Nah, itulah dia. Mindset inilah yang sangat wow gitu. Yang kedua yaitu fokus pada proses. Mereka itu selalu fokus pada proses. Ketika dia salah, dia akan tanya kepada seniornya, prosesnya udah bener belum sih seperti ini, A, B, C urutannya apakah A, D, B, apa C gitu urutannya. Mereka akan bener-bener menanyakan prosesnya itu. Dan yang ketiga yaitu mengutamakan usaha untuk hasil, bukan mengutamakan hasil. Mereka itu bener-bener mengutamakan usaha. Seberapa sih usaha kalian untuk mendapatkan hasil tersebut, bukan seberapa hasilnya, tapi seberapa besar usahanya gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu menghargai proses atau dalam bahasa Jepang itu kaizen. Jadi kaizen itu ialah kebiasaan untuk selalu memperbaiki hal kecil setiap hari agar hasilnya menjadi lebih baik dalam jangka panjang ya. Itu sederhananya seperti itu kaizen itu. Jadi orang sini itu tidak mau instan gitu. Intinya tidak mau instan, dia pengen prosesnya, tahu prosesnya dari mana nih. Kalau contoh dari A mau ke C berarti dia harus melalui ada B, ada C baru D gitu ya. Nah, dia itu akan melakukan perbaikan dalam proses tersebut terus menerus setiap hari sampai benar-benar mendapatkan perfect yang lebih bagus gitu untuk jangka panjangnya. Dan yang ketiga itu fokus pada peningkatan. Jadi mereka itu akan fokus pada peningkatan kecil setiap hari, walaupun
ketika hari ini melakukan ini kayaknya kurang perfect nih, akan dirubah sedemikian, walaupun hal kecil ya, dia akan berubah. Nah besoknya lagi kayaknya kalau ditambah segini akan berubah deh, dia akan berubah. Nah mindset yang seperti ini yang gua salut banget. Itu yang ingin gua sampaikan. Nah terus yang terakhir ya, mindset orang Jepang itu hormat dan sopan santun ya. Jadi orang sini itu sangat hormat dan sopan santun. Yang pertama, sangat menghormati para senior atau senpai. Senior di sini dalam artian itu biasanya dikategorikan dari umurnya lebih tua dari kita yang lawan bicara gitu. Terus kalau dalam konteks kerjaan, contohnya kalau saya orang baru, kita harus menghargai orang yang lebih lama, yang sudah lama di pekerjaan tersebut, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di atas kita, itu kita harus saling menghargai. Itu mindset orang sini, tidak bisa disamaratakan, mereka akan saling menghargai. Yang kedua yaitu selalu menggunakan bahasa yang sangat sopan, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Itu mereka akan menggunakan bahasa-bahasa sopan sini. Kalau di sini sebutnya kayak gue, mungkin di bahasa Indonesia itu dalam bahasa Jawa ada bahasa krama ya, kromo kalau di Jawa Tengah ya. Jadi benar-benar digunakan bahasa juga untuk menghargai seseorang. Yang ketiga itu etika, itu benar-benar sangat dijaga di sini. Ketika kita lawan bicaranya siapa, etikanya harus bagaimana. Lawan bicaranya siapa, etikanya harus. Di sini sangat menonjol dan kelihatan sekali. Nah, pola pikir inilah yang ingin saya sampaikan ke kalian. Nah, jadi kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi ya, orang Jepang itu mindsetnya membentuk karakter orangnya gitu. Jadi mindset mereka itu selalu membentuk karakter. Si A jadi karakternya seperti ini, si B karakternya seperti ini gitu. Nah, itu mindset mereka itu selalu membentuk karakter. Dan yang kedua itu banyak nilai positif yang bisa dipelajari kalau kita sebagai warga asing yang tinggal di sini dan melihat mereka secara langsung. Itu banyak banget hal-hal positif yang bisa kita pelajari dan bisa kita sampaikan ke kalian atau ke teman-teman semua, dan bisa kita terapkan kalau bisa di negara kita agar bisa lebih baik lagi mungkin ke depannya. Nah, mungkin itu saja paparan singkat mengenai mindset orang Jepang yang bisa kita pelajari dan dari berbagai aspek kehidupan mereka ya. Seperti yang tadi pertama saya sampaikan, yaitu mengenai kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan cara berpikir yang selalu mengutamakan proses bukan hasil. Ya, mungkin tentunya apa yang saya sampaikan dalam video ini bukan untuk menggurui, melainkan lebih kepada berbagi pengalaman semata dan hasil pembelajaran yang saya dapatkan selama ini. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan buat kalian semua, buat teman-teman semua, dan bisa kita jadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita ya, terutama dalam membentuk cara berpikir yang lebih baik ke depannya untuk saya pribadi gitu. Ya, pokoknya semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, see you next time.